Ya semoga diberi kesehatan ya agar bisa mengikuti pembelajaran di depannya. Oke. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, adakah yang masih ingat kita belajar materi apa? Kita belajar tentang kapasitor, Pak. Oke. Adakah yang masih ingat apa itu kapasitor? Kapasitor itu dua rempah komputer sejajar yang diberi muatan listrik sama besar, Pak. Oke. Apakah ada yang mau menambahkan dari pendapatnya Mbak Cindy? Saya Pak, Ya, silakan. saya mau menambahkan ya Pak, seperti yang dikatakan Mbak Sri tadi, kapasitor adalah dua rangkaian komputer sejajar yang diberi muatan listrik sama besar, tapi berlainan jenisnya Pak. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Cindy dan Mbak Suci. Oke, untuk selanjutnya, apa fungsi dari kapasitor? Oke, mungkin Mbak Zahra bisa menjawab. Untuk menyimpan muatan dan energi listrik, Pak. Oke, benar sekali. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan dan energi listrik sementara ya. Nah, lanjut. Ada yang masih ingat persamaan untuk mencari banyaknya muatan listrik yang mampu disimpan oleh kapasitor? Saya, Pak. Ya, silakan bergerak. Q sama dengan C kali V atau muatan sama dengan kapasitansi dikali tegangan, Pak. Oke, benar sekali. Nah, dari persamaan tersebut, apa hubungan antara muatan dengan kapasitas kapasitor? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Ci. semakin besar muatannya, maka semakin besar pula kapasitas kapasitornya Pak. Oke, bagus. Jadi muatan sebanding dengan kapasitas kapasitornya ya. Lalu bagaimana hubungan antara muatan dengan tegangan kapasitor? Semakin besar muatannya, maka semakin besar pula tegangan kapasitornya, Pak. Oke, mantap. Keren sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, kalau ada beberapa kapasitor disusun secara seri dan paralel, bagaimana cara menentukan tegangannya Pak, muatan dan kapasitasnya ya Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, pertanyaan dari Mbak Suci ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak minta kalian melakukan simulasi diskusi ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian kapasitor seri dan paralel. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk menganalisis ciri-ciri kapasitor seri dan paralel. Kemudian yang kedua, untuk menentukan persamaan matematis kapasitas total pada kapasitor seri dan paralel. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan bagi menjadi dua kelompok dan kita akan melakukan simulasi menggunakan pet Colorado. Ini Bapak akan untuk kelompok pertama yaitu Mbak Vero, Mbak Zahra dan Mbak Cindy. Kemudian kelompok kedua ada Mbak Suci dan Mbak Eva. Oke, ini Bapak bagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok satu. Ini untuk kelompok dua. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu isi LKPD-nya. Dibuka dulu nih
Coba dibahas lagi itu hanya dari dua teman sudah selesai. Ya Allah satu. Jika sudah selesai, untuk selanjutnya presentasi Bapak ya. Untuk kelompok satu, silakan presentasikan hasil percobaan pertama, yaitu tentang kapasitor seri. Kemudian kelompok dua mempresentasikan hasil percobaan kedua, yaitu kapasitor paralel. Silakan kelompok satu terlebih dahulu untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama dari ciri-ciri susunan kapasitor seri. Yang pertama, nilai tegangan total pada rangkaian seri adalah penjumlahan nilai masing-masing tegangan keping kapasitor, sehingga nilai tegangan total dapat dituliskan secara matematis sebagai V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kemudian nilai muatan total pada rangkaian seri adalah sama dengan nilai muatan masing-masing keping kapasitor, sehingga nilai muatan total dapat dituliskan secara matematis sebagai V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk yang kedua, persamaan susunan kapasitor seri. Persamaan matematis untuk mencari nilai kapasitas total kapasitor rangkaian seri yaitu sepersi total dengan sepersi 1 plus sepersi 2 plus sepersi 3. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Jadi kita pertama terlebih dahulu. Oke, apakah kelompok dua setuju dengan pendapat kelompok satu? Setuju. Setuju. Lanjut ke percobaan kedua, ya, tentang kapasitor paralel. Silakan kelompok dua bisa membacakan hasil diskusinya. Ciri-ciri susunan kapasitor paralel yang pertama, nilai tegangan total pada rangkaian paralel adalah sama dengan nilai masing-masing tegangan keping kapasitor, sehingga nilai tegangan total dituliskan secara matematis sebagai V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian yang kedua, nilai muatan total pada rangkaian paralel adalah penjumlahan nilai muatan masing-masing keping kapasitor, sehingga nilai muatan total dapat dituliskan secara matematis sebagai V total sama dengan V1 sama
Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang Bapak akan menjelaskan lebih dahulu untuk yang percobaan pertama itu tentang kapasitor seri. Nah, untuk berdasarkan simulasi tadi diketahui bahwa tegangan totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ya. Apa benar? Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. oke. Terus Q totalnya gimana persamaan matematis Q totalnya? Itu tahu dan Q1 sama Dan Q2 Sama Q1 ditambah sama dengan oke, sama dengan ya. ya. Nah, kita tahu bahwa P itu sama dengan I per C. Nah, dari sini diketahui bahwa VT berarti VT sama dengan IT per CT ya. Nah, itu sama dengan V1 itu I1 per C1 ditambah I2 per C2 ditambah 3 per C3. Nah, karena nilai IT nilai Q1, nilai Q2 dan nilai Q3 itu sama. Nah, itu dapat dituliskan seperti IT ditambah seperti IT sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah 1 per C3. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung kapasitas total pada rangkaian seri. Nah, kemudian untuk yang rangkaian paralel, kapasitas paralel, nah diketahui bahwa nilai VT-nya tadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3, benar ya? Oke, terus kemudian nilai muatan totalnya Q1 I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke. Oke, terus tapi berarti kan Q sama dengan, kalau V sama dengan Q per C total per C ya. Nah, berarti kalau untuk muatannya sama dengan Q sama dengan ya V kali C. Nah, terus kemudian ini disubstitusikan IT sama dengan C total kali V total sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah C3 kali C3. Nah, karena nilai VT, nilai V1, nilai V2 dan nilai V3 itu sama, sehingga dapat ditulis CT sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, ini merupakan persamaan untuk menghitung kapasitas total pada rangkaian paralel. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberi kalian soal latihan untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kapasitor seri dan paralel. Ada 3 soal ya. Yang soal pertama itu sebutkan dan jelaskan ciri-ciri rangkaian kapasitor paralel. Kemudian yang kedua, bagaimana rumusan kapasitas total pada susunan rangkaian kapasitor seri dan paralel. Kemudian soal 3, jika terdapat tiga buah kapasitor dirangkai secara paralel, kapasitor 1 memiliki kapasitas C sebesar 2 mikrofarad dengan muatan yang tersimpan di dalamnya sebesar 18 mikrocoulomb. Kapasitor 2 memiliki
kapasitas sebesar 5 mikrofarad dengan muatan yang tersimpan di dalamnya sebesar 45 mikrocoulomb. Kemudian kapasitor ketiga memiliki kapasitas sebesar 10 mikrofarad dengan muatan yang tersimpan di dalamnya sebesar 90 mikrocoulomb. Itulah besar tegangannya. Oke, dari 3 soal tersebut, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab ya. Ya Pak. Dikerjakan sebisanya saja. Oke, apakah sudah selesai pengerjaannya? Oke, sekarang Bapak minta salah satu untuk mengerjakan di depan ya. Soal nomor 3. Siapa yang ingin mengerjakan? Oke, silakan. Yang lain mau perhatikan ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Dewo. Yang lain apakah setuju dengan jawaban Pak Dewo? Setuju. Setuju. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, nah kalian langkah yang pertama itu menentukan kapasitas totalnya dulu. Nah, kemudian jika sudah menemukan kapasitas totalnya, kalian menghitung muatan total. Nah, kemudian jika kapasitas total dan muatan totalnya sudah diketahui, nah, langkah terakhir yaitu menghitung tegangan dengan persamaan V sama dengan I per J. Oke. Ya, untuk hari ini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
cek. Nah, untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang medan magnet, kita akan belajar tentang medan magnet. Oke. Jadi di rumah tolong dibaca-baca terlebih dahulu bab medan magnet ya. Ya, Pak.